Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabil karim. Mengulangi pelajaran yang telah lewat di dalam surah An-Nisa Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba ila abiri sabirin hatta taksiru. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat. Mereka situ aja orang bisa disalahkan orang, tapi ada komaknya. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat. Apa yang melaksanakan salat? Ulun jadi banyak, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat. Ada orang lewat pernyataan aja, mana itu dia melakukan salat? Belum lagi keterangannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan kau hampir masjid, sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Ini keterangannya hakikatlah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, kalau kamu sedang mabuk. Mabuk ini ada dua arti. Nah, kalau arti syariat mabuk ini minuman galak, nah jujur itu sudah pasti dah. Orang yang arti minuman mabuk itu jangankan sembahyang ini bagian dia terjulirin lah. Ini maksudnya secara janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dengan mabuk. Mabuk ini artinya dunia. Dunia ini awak dia ke dunia. Yang ibaratnya bahasa paham kok itu. Biar sembahyang jangan mengandalkan awak inilah berwala. Nah, jadi kan mabuk dunia. Maksudnya itu jangan mengandalkan awak, tapi andalkanlah rohani pada kita. Mun kada dulu kada mau salat, mun kada dulu kada mau salat. Makanya janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ini dunia, intinya itu awak ini la haula wala. Nah itu mabuk. Nah, lalu kamu harus mengerti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan. Jangan kamu pergi masjid. Nah, karena kita ini dalam keadaan junub. Kenapa? Wujud kajian bunajin, la yuga sajanbun. Wujudmu dosa yang sangat besar. Kenapa? Bilanya kamu merasa bisi wujud. Kita ini merasa bisi wujud dosa besar. Najis. Bilanya najis ini jelas kada boleh salat, kada boleh bama. Kalau najis jahil, ada cacat, kotoran, darah, najis jahil. Ada ini najis batin, kan ada jahil ada batin. Najis batin ini bilanya pian tuh merasa diri pian ada najis batin. Iya, makanya bilanya salat apa hasilnya? Gantian penyembahyang. Bahwa itu lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai tadi karena najis. Nah, jadi yang namanya junub ini bukan nang iman bahasa tubuh kan? Nah, itu secara syariat bujur aja. Nang ulun jelaskan secara hakikat. Sedang kamu dalam keadaan junub, ini junub najis. Jadi supaya jangan najis kayak apa? Nah, khuruj jika angka bihilakan anak keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Ulun ialah kada bisa wujud. Nah, ulun kada bisa diri, ulun kada bisa lihat, ulun kada bisa hidup. Itu yang namanya istinja batin. Kalau istinja jahil mandi, wudu. Nah, jadi istinja batin. Jadi kamu dilarang mendekati masjid. Kurang junub.
ini junub nih. Walaupun kalau besar tubuh tetap junub karena masih dirinya ada. Kenapa jadi junub? Sedangkan sifat 20 itu kalau wujud Allah Ta'ala itu ada, kawannya kita ada. Amun kita nih ada, Allah Ta'ala ada, tak dua gitu. Nah lah, coba pian mobil itu, nah sopirnya dua, apa yang terjadi? Seekong ke kiri, semua kanan, mengkar patah. Nah, sama lawan kita, amun akuin ada, Tuhan ada, salah syirik. Maksudnya ini kita ada dia. Kita ini kenyataan dan kejahilan Allah. Makanya di dalam surat Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidil haram. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Musyrik ini orang Islam, nah kada kanalan Allah itu musyrik artinya, bukan orang kafir kada. Orang musyrik ini syirik. Syirik ini musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikin najasun fala yaqrabul masjidil haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najisnya. Bilanya pian tau, kada ma'rifat Allah, kada kanalan berarti najis pian. Bilanya najis ini salah kada salah banget kada sah. Supaya sah, jangan lagi diri pian ada. Nah itu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidil haram. Janganlah kau dekati tempat salat. Ini umpamanya kita salat, ada teh cacat di sini. Padahal halus saja. Salat jelas sah. Nah, apalagi nang ganal. Ini ganal ujung kita ini mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Bilanya kita merasa ada, berarti najis. Nah ini artinya dibasmi dulu syahadat hanya salat kalah. Makanya Rasul itu mengajarkan ilmu syahadat itu 13 tahun ya mengajarin ini bukan dibaca. Nah jadi di situ hai orang-orang yang beriman janganlah kau dekati salat apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk ini intinya dunia, mabuk dunia. Jadi bahasa paham tadi uji ulun biar jangan mengandalkan awak lah haula. Awak berdemat, awak tidak bisa salat. Yang bisa salat itu dan diri roh. Makanya aqimis salata li dzikri. Diri yang salat. Diri yang mana? Diri rohani. Dulu asas orang sama yang. Nah, asas orang nama lihat, asas orang bama. Padahal rohani. Intinya pada batang tubuh itu rohani ya. Nah ini rohani itu yang bakaran Muhammad. Itu nanti titik membenarkan Allah. Nah itu yang kita kabur tadi. Rohnya itu Muhammad jadi membenarkan. Nah, makanya titik-titik lah. Tidak ada paham berarti ilmu hati itu. Ini ilmu hakikat. Kalau syariat kan banyak, majelis iman kan banyak. Itu jujur aja ada kesalahan karena pakai syariat. Cuma kita ini yang wajib hakikat supaya kita mengenali diri Tuhan. Karena diri kita ada di mana aja adanya Tuhan. Jelas nampak pada diri kita ada keluar. Bagaimana? Nah, kan? Memang kata Al-Quran itu kayak itu aja. Wapi ampusikum awal tafsirun pada diri kamu ada. Nah, kayak pemencarian sama ujian ulun. Nah, artinya di rumah ulun itu ada minyak angin cepapak. Kali ulun mencari. Jadi ulun cariakan itu di kamar nang di muka di bawah bentar pasti dapat kelas. Nah, sama Tuhan pada diri ujarlah. Tapi pun kalau guru mencarikan kerawak ulun cariakan. Jadi dibuka jasmani tian ada hati. Dibuka hati pun ada roh. Dibuka roh ada diri Allah Ta'ala. Nah nampaklah jadi pendiam lagi. Berarti inilah kenyataan Allah Ta'ala. Makanya kita bergerak. Nah Allahu Akbar ujar sidin itu Tuhan. Ada di belas orang lah. Ujar kalau boleh jangan menyebut sidin ya. Sidin tak Tuhan bang terpaksa ini sidin. Ada apa? Jadi Tuhan itu anak menyatakan wujud sidin. Lalu kan Allah Ta'ala tadi menyatakan dari kepada roh. Kada sempurna lagi. Lalu sini menyatakan kepada hati. Lalu menyatakan kepada batang tubuh. Lalu batang tubuh ini menyatakan adanya Allah. Allahu Akbar. Jadi kada kemana-mana lah. Roh kada kemana-mana. Jelas roh lawan jasad kada berpisah. Awalnya meninggal pun berarti roh hanya berhenti. Berhenti karena jantung. Ini roh pernah. Roh. Jadi seolah-olah jantung langsung mandor. Padahal biar kuat jantung, aman roh kalau hidup lagi ke jantung. Biar umpamanya rohnya kuat,
Nah, rohnya kuat tapi jantungnya kuat, rohnya kan diingat. Innalillah. Rohnya umpamanya kuat, jantungnya hanya separuh. Nah, ini roh juga. Nah, jadi roh masih bersemayam di jantung, lalu kawak mata melihat taring mana. Siapa jantung? Ya di dalam jantung itu rahasia roh. Itu kan. Nah, gitu. Makanya sarang jantung ya lah. Amun talinga, pokoknya ketulian hidup aja. Amun mata sebenarnya hidup aja. Betis kalau berjalan hidup aja. Tapi amun jantung ada lagi roh bersemayam di jantung. Innalillah. Nah, jadi umpamanya di situ harus tahu lawan roh tadi. Bila nyampian itu tahu lawan roh, tahu lawan Allah Ta'ala. Karena roh dia memang Allah Ta'ala. Tapi kalau kita berpikir secara akal, kita sudah menyerahkan bahwa roh Allah Ta'ala, maka malaikat Jibril mungkin nama cabut, mungkar nakir mungkin namanya. Karena kita sudah menyatakan bahwa roh dia ya Allah. Bapak Jibril mencabut, makanya tidak cabut mencabut, tidak ada. Di situ ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa dukhuli fi ibadil jannah. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan. Kembali. Jadi roh ini kembali kepada Allah. Ya memang Allah. Jadi intinya sama dengannya roh Allah. Kalau orang Kristen memang roh kudus dan suci. Ini tasawuf juga. Tapi ini tuh lainnya bedanya Nabi. Ya kan Nabi Isa, kita Nabi Muhammad. Nah, memang sama rata juga. Jadi dia orang Kristen bisa berbeban dia. Biar kita disembahi mat, disembahyang. Mengkadang-kadang roh yang suci itu dia percuma nah bujana. Sama lawan kita ini nah. Biar kita berhimat awak kita sembahyang nah. Sama lawan suntuk sembahyang. Tapi kada mengenal lawan roh percuma lah. Lalu seolah-olah roh ini dibelakangi. Padahal pondasi pada batang tubuh kita roh. Mata dia mendengar karena roh. Telinga dia mendengar karena roh. Mulut dia berbicara karena roh siapa? Roh Allah. Makanya Tuhan hendak menyatakan di sini, lalu jadi anak manusia. Makanya susunannya kan dia Allah baru nyata lagi, lalu Allah bernampak kepada roh. Nah, baru nyata lagi menampak kepada hati, lalu hati mengemadi kepada awak. Jadi awak seolah-olah bergerak. Padahal kalau bergerak, siapa yang menggerakkan hati? Siapa menggerakkan roh? Siapa lagi? Contoh lagi, ini umpamanya lah camat. Camat ini kan anggap saja nah Allah Ta'ala tadi. Jadi camat ini memberikan instruksi kepada Pak Lurah. Pak Lurah memberikan instruksi kepada Pak RT. RT memberikan kepada masyarakat. Nah, jadi ujar camat gotong royong. Nah, ujar camat. Jadi memberikan suratnya kepada Pak Lurah. Pak Lurah memberikan surat kepada RT. RT memberikan surat kepada masyarakat. Jadi itu gawian masyarakat. Nah, jadi gawian masyarakat tadi kejadian lain gawian camat. Nah, karena camat ini memandu ya. Nah, gawian camat jangan camat karena memandu, karena mungkin lurah, karena mungkin RT, karena mungkin masyarakat sama. Jangan ada Allah Ta'ala memandu. Siapa yang salah? Kita Allah Ta'ala. Berdiam dia lagi, jangan Allah Ta'ala berdiam dia. Nah, amun manusia salah, ia dapatnya tadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka bagi mereka yang salah. Dahulu kita lepas kelakuan kita, lepas. Oh ya Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku berikan. Nah, makanya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Jangan ibarat bahasa kasar. Ini wujud Allah. Ini pernyataan Allah. Nah, ini wujud Allah. Berarti bersaksi. Nah, kalau bersaksi ini berarti dia melihat. Contoh, biar umpamanya melihat orang tabrakan di gambut. Jadi dengan mata kepala biar melihat, dia wali bersaksi. Oh, wali bersaksi. Ibu dia melihat betisnya tak bisa lewat tangan. Bicara. Nah, sedangkan biar umpamanya kan melihat, aku berwani mau bersaksi. Itu dia akan jalan orang mobil itu tabrakan. Ini kan melihat. Dusta ada. Dusta lah. Nah, sama nak kayak kita nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali ya sehari? 9 kali sehari kita kayak gini. Subuh sekali kalau sehari berdusta Tuhan diri. Zuhur 2 kali lah. Tahiyat berdusta Tuhan diri. Asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali 9. Nah, jadi berdusta lawan Allah Ta'ala berdusta diri. Karenanya kada pernah mana ilmu kayak ini, kada pernah mana lawan Allah. Nah, sebenarnya kita
melihat dengan Allah, bukan pian melihat anak berjongkong kada, tapi lihat pian itu karena Allah. Allah contoh lagi, Nabi Musa melihat Allah. Kadanya Nabi Musa apa melihat Tuhan berjongkong adalah. Nah, orang mengira Nabi Musa melihat Tuhan, sedangkan tertulis Isa kada kau diumpamakan ya Nabi Musa, nah titik. Nah melihat Allah, nah itu mau ada seperti itu mengerti benar. Apa ayat-ayatnya Nabi Musa titik yang melihat Allah sama dengan dia nantang mau jurang hal nantang salah bujur orang percaya karena kita tahu dia melihat Allah bujur orang bujur kenapa bukan orang Tuhan berjongkong kada nah itu pemahamannya tapi banyak orang kata tuh mantek karena Nabi Musa titik melihat Allah nah paham nyawa ketemunya antara dua pian kadinya dapat pujuan beri dari kantong teman awalnya begini sama iya bapak biar mana begini lah pada majelis ini enam ya orang banyak ini ayo saya kalau mana sejuta aja kan berapa jujur kita ini artinya ringan sama dijinjing berat sama dipikul siapa nak kawin kepada dia ayo bapak dengan gereja umpamanya nah tak berompang lah tanaman kada berbuah iwak matian benih kada juga kada ayo Allah Ta'ala tuh sugih nah kayak sasapu tuh nah sabilah kita gabungkan sama umpamanya duit 10 juta banyak tapi orang 300 berapa ya orang 300 sudah kita jawab nah itu jadi ibaratnya itu kita di majelis ini bukan orang lain lagi tapi keluarga bahkan dia orang nakati marifat ini lebih erat dari dagingnya daripada keluarga sebenarnya keluarga kan ilmu ini nah ilmunya anak kali ilmu kalau keluarga ini sana kalau ini saya disanakan sudah ilmu di sini nah itu nah kayak dia kawinakannya orang jangan ayo anak kawin siapa bapak biar jadi berdamai majelis ini mencari jodoh kan bapak juga bagus lagi soalnya kayak ini biar nalah kurang 6 kali begini atau kali lagi 70 rakaat ada kita nih begini 2 rakaat saja nah ini anak kual-kual 70 rakaat ada yang begini 2 rakaat saja nah ya kan 70 banyaknya ya jadi apa dia nah anak kali begini atau kali lagi nah sama ada pemandangan benar pikiran itu nah jadi 2 rakaat pian lah nanti begini lagi 2 rakaat kalau orang begini lagi ada yang itu boleh 70 terbalik kan nah kalau begini kalau lagi 70 rakaat nah artinya begini lagi 2 rakaat ayo mana libatnya mana itu kawinan nanti dulu nih kawin masalah itu gerakan enak ada rezekinya lah satu kayak apa pokoknya Tuhan itu sugi jangan berbahasa kasar ya Allah udah sampai biar artinya nak menurut artinya ulun ini tapi nya kada nafsu amun artinya nafsu biar kada mau sesuatu orang marifat ini dia hendak pasti kawa kayak kamu lebih Allah Ta'ala berarti Allah itu namanya cintanya karena dia Allah Ta'ala tak ada beda itu letak pada diri kita masing-masing contoh pian hebat pada diri pian Allah Ta'ala sebenarnya nih pian lawan orang bulan ganal tangkolnya tahu Tuhan lebih hebat pian nah jadi artinya Tuhan pada diri pian pada daya supaya jangan berbahasa kasar nih lah supaya Tuhan kada mengulangan cuma lambat cepatnya itu kan wajar ya contoh nah kayak gini yang kesalahan Tuhan ya Allah jadi esok pun menjadi kekaisan karenanya ada 25 juta lalu semalaman bin Bamal semalaman sekalinya ada kadang-kadang salah ada Allah itu bujur ujar Ta'ala mumpukana ikam lo haya di sana keluar ikam mahadang ikam nak berhutang nah bujur lah jadi kayak aja lawan pulang bila jadi kanakan biar kan lagi bawa semalam sampai nah kadang-kadang punya bulan
Jadi ada bagusnya, jangan sangka jahat Tuhan, sangka baik. Insya Allah biar artinya bila sangka baik, insya Allah akan kawinan sebentar. Nah belum kawin, jangan sudah kawin. Kita di majelis ini artinya sakit sama-sama, salam sama-sama. Jangan artinya sama ini aja, jangan. Orang langsung itu bukan banyak duit, orang yang mengerti lawan orang yang sakit. Itu jangan orang yang lain-lain, makanya orang gitu. Seorang haji sudah, umrah sudah, banyak duit. Bapak bilang, itu orang susah, sama aja pahalanya sebenarnya. Kita pikir, Allah terserah aja kan. Jangan ulun. Kan haji sudah umpamanya, umrah sampai 2 kali. Ini seorang mau 20 kali, awalnya nggak susah ya Pak. Nah ini sebenarnya baik, pulang ini kita ini amalan, pakaian. Orang tuh pokoknya lihat kerja, perlengkapan jasa separuh. Ini tuh ada berduit. Kasihan ini nak ada teguring memikirkan apa hayam kadada nak jual. Pikir, nama lulakan tuh saya kuman sebentar. Nah itu ada jual ya. Nang gini ya petulakan nang laki kada tahu mau nang laki. Ditinggal nang gini aku jadi pembesar ayo. Kan berusaha kada nang laki kada ikhlas. Nah di sini hati-hati menolak umrah nang separuh. Bisa? Bisa sekali. Kumpulkan itu tidak tahu dulu. Nah itulah. Tapi tak boleh dulu dia menolakkan. Ibaratnya terpaksa. Kalau ini kayak itu nangkap dia dari bertemu salam ini jadinya. Nya manggil berapa di Makassar dia bulan madunya. Nah jadilah artinya banyak berduit artinya nih. Lihat orang-orang itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, kada. Orang yang berduit ini sebenarnya peduli lawan orang yang kada berduit itu. Soalnya kita umpamanya ini kada tulang jiarah, ya aku nih berduit. Tulakan sama pahalanya pian kan. Berumrah tuh gina, pian 10 kali sudah berumrah. Nah, duit banyak nih. Jadi tempat kamu gembira kada hatinya. Gembira. Nah ini ditolakkan separuh karo memikirkan hayam orangnya. Ada yang itu nah jadi istilahnya tuh orang sugi itu peduli kepada orang susah ini orang yang marifat itu. Nah jadi sama-sama artinya sakit sama-sama, senang sama-sama. Makanya artinya kita ini orang yang biasa tapi dalamnya luar biasa. Jadi kita ini kayak orang biasa ya sandal gini sambilnya. Nah jadi itulah artinya kita sama-sama, artinya susah sama-sama, senang sama-sama di majelis ini kadada yang sugih kadada, yang susah kadada sama itu nah artinya saling bantu membantu, nang bumas kadada, nang kada bumas kadada, sadar aja tak? Mun pada hakan lah, mun pada hakan, kayaknya bumas kada sesuai dengan kenyataan. Orang pada hakan jadi tersinggungnya, hanya lah jadi kita membayarkan orang tuh sedang enggak? Memandangkan bungas orang jadi pada bungas lah. Itu kan sesuai kenyataan karena. Jadi bila bungas lah dia sadar karena jadi kan nyaman. Nah jadi itulah artinya bila orang marifatnya dan Allah Ta'ala makanya lapor Allah Tuhan. Bila sakit apapun pasti adanya di antara manusia ini pasti ada ujian ini di anak, di ini, di laki, di harta sebenarnya ada. Tapi kan orang marifat pasti artinya tahan gitu. Nah ditahan artinya tahan aja. Banyak kita tahajud. Nah jadi tahajud tadi 2 rakaat sama dengan 2000 rakaat. Nah, tapi orang yang bini pulang. Nah, berapa pulang? 70 pulang. Orang yang kada bini nah kurang sedikit. Ayo nah jadi tahu hotel ini memikirkan ada kepada aja ayo cek apa pribadi ulun nah. Ulun mulainya ulun dijana masih menghalap keinginan dan itu nah. Ulun artinya bini kerja ya ada beberapa itu ada itu kan ada Jepang, sadang ada duit nah. Jadi bagi pemainnya mana ya kita ulun insyaallah kayak pacarnya apa lagi wartawan nah. Wartawan jujur nak kayak terolehnya. Kita kayak juga. Akhirnya hujan dari kejap. Nah jadi janganlah kamu salat, janganlah kamu dekati salat, apalagi melaksanakan salat sedangkan kamu sedang mabuk-mabuk ini. Dia ada dulu begini kalau tangan kamu bergerak lagi hampir sudah. Nah, jadi adalah nafsatul kan diri kan artinya salat diri yang sah diri mana diri rohani. Jadi rohani itulah Allah
Bilanya rohani itu biar menyatakan itu kenyataan Allah, dia kada dicabut, dia kada ditanya, dia kada disiksa. Karena Allah Taala. Nah jadi di sini para orang marifat itu ikhlas apa yang ditentukan oleh Taala, baik susah, senang ataupun gembira. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad bi syafaati bi rahmatihi bi barakatihi sayyidina Muhammad. Bismillah jasari bil qubur Allahumma salli ala jasari bil qubur Allahumma ajmil jinan wa rahmat semua syariat berdoa bagi muslimin Allahumma hamna bil Qur'an wa nurul Allahumma zakkirna bil manasina wal nabiyin wa ta'ala ala wa alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar alhamdulillah